Selamat siang, selamat pagi. Siang dan pagi. Selamat hari libur Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak libur akhir-akhir ini. Ya. Saya akan mengulangi apa yang tadi pagi sempat saya sampaikan. Ada hal yang saya koreksi, diingatkan tadi sama penatua kita. Jadi, karena itu adalah hal yang penting gitu ya, jadi sangat perlu untuk dikoreksi. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita dulu. Jadi, waktu sempat mendengarkan firman Tuhan gitu ya, mendengarkan firman Tuhan sambil membaca, saya cenderung suka mendengar sambil membaca. Jadi dengar sambil baca. Jadi ada dua indera yang bekerja. Harusnya sambil ngomong juga sih ya. Biar lebih masuk. Terus pada saat membaca ayat ini, ada sesuatu yang melompat keluar. Ada pertanyaan dari saya pribadi yang melompat keluar sehingga itu kemudian saya cari gitu ya, saya gali, saya coba cari kenapa begitu gitu ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk baca di judul yang hari ini yang disampaikan, saya kasih judul manual dari Tuhan ya. Kemudian ayat tadi yang akan kita baca adalah di Lukas 10. Tidak bisa. Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Jadi waktu itu saya mendengar sambil membaca. Dikatakan seperti ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Jadi ini maksudnya adalah untuk mencobai. Dan dia adalah ahli Taurat gitu ya. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Gitu ya. Ayat ini sudah sering saya baca dan sudah sering saya dengar. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga demikian. Kemudian jawab Yesus kepadanya. Dan Tuhan Yesus menjawabnya dengan bertanya kembali. Kenapa? Karena ini adalah ahli Taurat. Jadi seseorang yang sudah tahu gitu ya. Sudah pernah membaca dan harusnya sudah tahu. Jadi dia bertanya kembali. Melemparkan pertanyaan. Lah menurutmu apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Ya. Apa yang kau baca di sana? Ya, itu gaya Ko Angga sering melakukan hal itu. Jadi kalau ada pertanyaan dibalikkan sama pertanyaan yang lain. Dan kita kemudian langsung berhati-hati menjawabnya gitu. Ternyata Ko Angga meniru apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Kemudian, dan orang itu tentunya dia akan berhati-hati langsung menjawab. Kenapa? Karena dia tahu. Dan jawabannya di ayat 27 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan Tuhan Yesus bilang, benar. Jawabanmu itu benar. Memang itulah jawabannya. Ya, karena pertanyaan tadi adalah, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Tuhan Yesus bilang, benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yang melompat keluar, pertanyaan yang melompat keluar. Kita pada saat merenungkan firman Tuhan, membaca atau mendengar. Gitu ya. Selalu ada hal yang Tuhan ingin sampaikan. Dan itu yang akan melompat keluar pada saat kita membaca firman Tuhan. Nah, yang melompat keluar itu adalah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kenapa diberikan caranya? Kenapa bukan hukum kasih, ya kan? Yang diberikan adalah hukum kasih. Yang terutama, kasihilah Tuhan dan kasihilah saudaramu. Kenapa yang diberikan itu bukan harusnya apa yang harus kami perbuat untuk apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Harusnya kan percaya Tuhan Yesus gitu kan. Ya kan? Tapi sebelum kita lanjut, saya minta kita berdoa sebentar yuk, ya. Tutup mata berdoa. Tuhan, kami minta hikmat dari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menjelaskan jauh ke relung hati, jauh ke relung roh. Tuhan yang akan menjelaskan dengan dalam, Tuhan yang akan membukakan banyak hal kepada masing-masing kami, masing-masing pribadi.
Tuhan yang pimpin. Jadi kami minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Makasih Bapaknya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jawaban Tuhan Yesus itu mengacu pada hukum kasih. Ya. Dan agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Ya. Kalau misalnya ditanya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Seharusnya jawabannya adalah ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Bertobatlah, kerajaan sudah dekat, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kan begitu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Di beberapa ayat, ini tidak ditampilkan di sini, jadi Bapak Ibu bisa coba buka Alkitabnya gitu ya. Di beberapa ayat kita tahu, kita hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Tapi saya akan bacakan mulai ayat 14. Yohanes 3, 14 sampai 18. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dikatakan seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Itu jawaban Tuhan Yesus sendiri di kesempatan yang berbeda. Oke. Kemudian di Yohanes 3. Ini jawaban yang diulang-ulang terus. Itu sebabnya kenapa kok meloncat dalam pemikiran saya. Kenapa kok dijawab dengan hukum kasih. Di Lukas 10 tadi. Yohanes 3 ayat 36 Tuhan Yesus kembali mengatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kesempatan yang lain. Ya, ini berurutan Bapak Ibu Saudara kan. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Tuhan Yesus menekankan lagi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menekankan untuk beroleh hidup yang kekal di beberapa kesempatan. Dikatakan percaya. Bertobatlah. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan itu diulang oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Kisah 2 ayat 37 sampai 38. Ini pada saat Pentakosta, kemudian Rasul Petrus bangkit berdiri. Rasul Petrus pada saat Pentakosta kemudian dia bangkit berdiri di hadapan ribuan orang dan dia bercerita tentang Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian di Kisah 2 ayat 37 sampai 38 dia mengulang apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkali-kali. Kisah 2, 37, 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal? Gitu kan? Kemudian jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka ia akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu diulang oleh Rasul Petrus. Rasul Paulus juga mengulangnya. Di Kisah 18 ayat 30 sampai 31. Ini pada saat Rasul Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, kemudian dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Jadi gempa terjadi gitu ya, retak semua pintu dan akhirnya Rasul Paulus bisa keluar gitu. Kemudian penjaga penjaranya ketakutan sekali, sangat takjub sehingga tahu bahwa dia adalah utusan Tuhan, kan gitu. Kemudian di Kisah 16 30 31 ini pertanyaan yang sama diajukan. Kepala penjara, saya bacakan dari ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur dia di depan Paulus dan Silas.
Apa yang ditanyakan? Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Yang ditanyakan adalah ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kenapa pada saat membaca Lukas 10 itu melompat keluar? Karena sering diulang-ulang, gitu kan ya? Karena sering diulang-ulang. Loh, pertanyaan yang sama. Tapi kenapa kok di Lukas 10 kepada ahli Taurat itu Tuhan menjawabnya berbeda gitu. Kemudian pada saat saya mencari, ini sesuatu yang perlu kita sama-sama lakukan, belajar lakukan. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan tekankan, yang ayat yang melompat keluar, cari. Jadi saya mencari ternyata pertanyaan yang sama, pertanyaan oleh ahli Taurat itu, ya pertanyaan di Lukas 10, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, itu persis ditanyakan sama oleh seorang pemimpin juga, pemimpin gereja saat itu, pemimpin saat itu yang sering disebut dengan anak muda yang kaya. Ya, semua sudah tahu ceritanya. Itu ada di Matius, ada di Markus 10 juga, ada di Lukas 18 juga. Ya, ada di Lukas 18 juga. Saya bacakan yang di Markus 10 saja. Ini saya kembalikan dulu saja. Saya bacakan di Markus 10. Jadi waktu itu Yesus sedang berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Markus 10 ayat 17 sampai 21. Kemudian datang seorang berlari-lari, ya. Seseorang berlari-lari dan mendapati dia dan bertelut di hadapannya. Kemudian bertanya kalimat yang ternyata persis sama dengan kalimat yang ditanyakan oleh ahli Taurat di Lukas 10 tadi. Dia bertanya, guru yang baik, ada tambahannya, guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, apa yang harus kuperbuat? Nah, pertanyaan ini bukan untuk menguji. Pertanyaan ini seperti ahli Taurat tadi. Jadi Tuhan Yesus tidak membalas dengan pertanyaan lagi. Tapi pertanyaan ini karena dia betul-betul mau gitu. Dia betul-betul mau tahu apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ayat 18 dikatakan, jawab Tuhan Yesus. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan perintah-perintah. Apa yang harus dilakukan dalam kehidupan seorang anak. Kehidupan seorang yang percaya. Dikatakan engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu. Kemudian dilanjutkan sama anak muda itu. Guru semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kemudian ayat 21 dikatakan tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, memberikan suatu cara yang lebih dalam lagi gitu kan. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga dan kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Banyak pertanyaan yang sama tapi kemudian ada dua tipe jawaban yang berbeda. Yang satu diberitahukan percayalah kepada Kristus. Yang satu dibilang ikutilah perintah-perintah Tuhan. Ini yang bisa kamu lakukan. Hukum kasih yang diberikan. Ya, itu men-trigger saya. Itu membuat bertanya-tanya, kenapa kok kenapa kok berbeda jawabannya? Tapi ternyata pertanyaannya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ternyata pertanyaannya berbeda. Jadi perbedaan pertanyaannya adalah yang satu itu bertanya, bagaimana cara untuk aku mendapatkan keselamatan? Gimana cara untuk aku bisa dapat keselamatan Tuhan? Itu sebabnya jawabannya adalah percayalah kepada Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Sedangkan pertanyaan Pak ahli Taurat dan pemimpin muda ini itu bahasa Inggrisnya jauh lebih jelas. Dia bertanya seperti ini.
Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Untuk inherit, bukan untuk dapat keselamatan, tapi untuk inherit. Ya, bahasa aslinya di Yunani itu adalah kleronomeo. Kleronomeo. Saya berusaha untuk mendengar terus gitu ya, tapi selalu lidahnya nggak pas. Kleronomeo. Ya. Kalau di YouTube-nya diulang 3 kali. Kleronomeo. Kleronomeo. Kleronomeo gitu. Tapi itu artinya adalah inherit. Bukan mendapat. Inherit itu artinya, saya tulis di sana, mewarisi. Inherit itu artinya berada dalam situasi yang dimaksud. Inherit, kleronomeo ini artinya memiliki kesamaan sifat atau kesamaan kondisi, kesamaan kualitas. Jadi ini adalah pertanyaannya seharusnya menjadi gini. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk mewarisi, untuk berada dalam kehidupan yang kekal saat ini? Apa yang harus kuperbuat untuk menghidupi hidup yang kekal saat saya sebagai anak Tuhan saat ini? Beda kan? Itu perbedaannya ternyata. Itu sebabnya jawabannya kalau ditanya masalah bagaimana mendapatkan keselamatan, jawabannya adalah percaya Kristus. Ini kabar baik yang harus kita sebarkan kepada banyak orang yang belum percaya. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk menghidupi kehidupan yang kekal sebagai anak Allah saat ini? Jawabannya adalah lihat manual yang Tuhan berikan. Ada tata cara, ada manual yang Tuhan berikan. Dan hukum kasih yang terutama yang dijawab oleh Tuhan Yesus pada saat di Lukas 10 tadi itu mengacu pada apa yang Tuhan Yesus sendiri bilang. Ada di Matius 22, 37 sampai 40 pada saat dia ditanyakan apa hukum yang terutama. Oke. Matius 22, 37, 40. Tuhan Yesus menjawab kepada mereka yang bertanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang terutama dan yang pertama, sehingga ada hukum kedua, itu akan mengikuti hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada hukum inilah rangkuman hukum kasih yang terutama ini adalah rangkuman dari semua tata cara hidup yang Tuhan mau ajarkan kepada kita untuk kita hidupi. Semua tata cara hidup seorang anak Tuhan selalu berhubungan dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama, mengasihi sesama. Pada saat kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti, hukum yang terutama mengatakan seperti itu, mengasihi sesama. Oke. Itu adalah rangkumannya. Dan hukum Tuhan, hukum kasih, dan semua yang tertera dalam Alkitab kita, firman Tuhan. Ya, kita bisa bilang itu adalah panduan. Itu adalah manual. Itu tata cara Tuhan yang Tuhan ajarkan tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Itu manual Bapak Ibu Saudara. Manual, buku manual. Sama seperti pada saat kita beli barang. Beli apapun, ya, terutama yang elektronik, biasanya kan ada manualnya, betul ya? Ada manualnya. Atau kalau misalnya beli mainan, Lego atau apa, perlu ada manualnya. Kalau tidak ada manualnya, maka kalau jadinya harusnya tank, Lego itu bisa berubah bentuk menjadi kambing mungkin. Atau apapun itu. Kenapa? Karena manualnya nggak ada, kita nggak tahu harus gimana caranya kan gitu. Ya. Saya ini online shoppers. Bisa sama ini. Saya lebih banyak belanja daripada dia.
Jadi sering beli barang-barang untuk mainan anak-anak lah, beli elektronik apa segala macam. Dan itu biasa datang dengan manual. Ada yang datang dengan manual atau ada yang tidak ada manualnya. Jadi kalau tidak ada manualnya kan pasti harus terpaksa dicoba-coba, iya kan? Kalau sudah dicoba-coba kemudian tidak berhasil kan ya sudahlah, kan salah sendiri gitu. Tapi yang luar biasa adalah ada yang punya manualnya, kemudian saya merasa cukup pintar untuk mencobanya gitu. Iya kan? Nggak tahu ada yang pernah merasa begitu nggak ya? Saya cukup sering ya. Apa namanya? Merasa cukup pintar mencoba gitu. Jadi dicoba, misalnya kayak kapan hari ini nggak tahu sih kalau dia itu rusak. Jadi mencoba kayak troli itu, kemudian tak coba, tak usahakan gitu, kemudian dia bunyi kletek. Wah, kalau kletek itu kan kayak ada sesuatu yang sudah mengerikan terjadi gitu kan. Itu tak coba-coba lagi. Ya sudah, terus dia berakhir di gudang yang agak di pojokan, tidak pernah terlihat. Itu ada beberapa ya mainan juga seperti itu. Loh, sudah ada manualnya, tapi nggak tak lihat gitu loh. Sudah ada manualnya, harusnya gimana? Cuma saya merasa bisa, jadi ya tak jalani. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi karena saya tidak melihat manual itu, kan adalah sesuatu yang salah saya sendiri kenapa tidak melihat manual itu, bukan? Ya kan? Nah, hukum Tuhan itu adalah manual cara kita hidup. Firman Tuhan itu adalah manual cara kita sebagai anak Tuhan hidup. Untuk mendapatkan, untuk menjadikan, merealisasikan seluruh kepenuhan rencana dan kehendak dan jalan Tuhan dalam hidup kita. Daud di Mazmur 1. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka juga. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ini terkenal ayatnya. Harus diingat. Dikatakan begini, ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka sama Tuhan, sama Taurat Tuhan. Suka membaca firman Tuhan. Ini saya mau ngajak kita semua untuk langsung refleksi pergi ke kehidupan kita masing-masing. Seberapa suka dan seberapa menikmati kita membaca dan merenungkan dan mendengar firman Tuhan. Lanjut, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang kalau suka itu akan melakukannya siang dan malam, ya kan? Ayat 3 dikatakan janjinya adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini mau mengatakan apa? Ini mau mengatakan manual yang ada pada saat kita ikuti, itu akan membuat hidup kita penuh dan berfungsi secara optimal. Gitu kan ya? Itu manualnya. Yang jadi permasalahan adalah seberapa kita merasa manual itu penting. Manual dari Tuhan, firman Tuhan. Cara hidup kita sebagai anak Allah. Oke. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu tidak membuang semua manual yang sudah diberikan sejak semula. Salib itu tidak membuang atau tidak meniadakan manual hidup yang Tuhan berikan. Ya. Tidak. Tapi karena manual itu tetap ada. Manual itu tetap ada. Salib Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu adalah jalan masuk untuk kita menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena kita by default tidak bisa melakukan manual itu dengan sepenuhnya. Dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan,
segenap jiwa. Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lanjutan dari Lukas 10 itu adalah orang Samaria yang baik. Pernah dengar ceritanya kan ya? Pernah membaca juga perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dia bisa menolong orang yang tidak dikenal sampai sebegitunya gitu. Dibebat, dikasih minyak dan anggur, dibawa pergi ke penginapan di atas keledainya, lewat jalan yang luar biasa sulit, ditaruh di penginapan, ditunggui, dirawat dulu loh. Kemudian baru dikasih uang yang cukup banyak, yang kurang lebih nilainya sekitar 3 bulan. 2 atau 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Untuk pemilik penginapan merawatnya. Kemudian apa lagi? Lalu dibilangi, kalau butuh lebih, nanti akan saya bayar. Itu sesuatu yang besar sekali ya kan Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang akan kita lakukan untuk diri kita sendiri. Tapi sulit untuk orang lain. Kan gitu. Jadi manual itu tetap ada. Karya keselamatan Tuhan itu membuat kita punya kasih karunia karena kita tidak mungkin melakukan manual itu semua sendiri. Dan itu sebabnya kita dikatakan bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Tapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Tadi ada lagu. Jadi setelah diingatkan Koang tadi, lagu itu melompat keluar juga ya. Bagaimana tadi lagunya Cik? Jika ku akui semua dosaku, ya kan? Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Ya kan? Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Kan? Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa, kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu untuk mengubahkan kita. Kasih Tuhan, salib Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk mengikuti manual tersebut. Karena kita tidak akan bisa mengikuti sepenuhnya. Jadi kita harus bergantung pada kasih karunia Tuhan. Bergantung pada Tuhan Yesus pada saat kita mengikuti manual. Tapi bukan berarti manual itu hilang. Manual itu ada untuk kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Itu adalah tata caranya. Gitu ya. Daud di Mazmur 119. Beberapa waktu ini saya mengajak beberapa teman gitu ya. Dari USI terutama. Untuk coba baca Mazmur 119. Mazmur 119 itu adalah pasal terpanjang ya. Pasal terpanjang yang ada. Panjang banget gitu kan. Dan begitu panjangnya. Itu sebenarnya menceritakan tentang pentingnya merenungkan firman Tuhan. Coba dibaca. Mazmur 119. Panjang itu. Percaya saya. Panjang itu. Ya. Tapi itu semua panjang itu menata setiap ayatnya itu begitu padat rasanya. Menceritakan pentingnya membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya baca beberapa ayat untuk Bapak Ibu Saudara ya. Nanti tolong dibaca di rumah ya. Ayat 1 dikatakan berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2 berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang memegang manualnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Oke, dan dikatakan berbahagia. Dijanjikan di sini mereka yang mengikuti manual akan berbahagia. Yang memegang manual yang ada akan berbahagia. Kalaupun tidak mampu, itu kita lihat Tuhan Yesus. Karena ada hukum kasih karunia bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat 19, ayat 18 dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita, itu sudah ada di dalam manual. Itu supaya kita akan merasa takjub dan ajaib rasanya. Kenapa? Karena pada saat kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, ternyata itu sudah menceritakan apa yang kita alami.
Itu sudah memberitahukan bagaimana seharusnya kita menyelesaikan apa yang kita alami. Ayat 19, aku ini orang asing di dunia. Kita ini orang asing di dunia. Bapak Ibu Saudara, ini perlu diingat. Kita ini asing, kenapa? Karena kita tidak tahu apa-apa di dunia ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Gitu kan ya? Tapi dikatakan di sini, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Karena kita ini orang asing di dunia, kita butuh belajar manual yang Tuhan berikan. Cara hidup yang seharusnya yang Tuhan berikan. Ayat 97. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98. Saya senang baca ayat 98 ini. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Kita perlu itu kan? Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99. Aku itu lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Bapak Ibu Saudara, ini hanya mau mengingatkan kita semua. Bahwa merenungkan firman Tuhan. Merenungkan manual yang Tuhan sudah berikan ke kita. Itu sangat penting. Untuk kita menjalani kehidupan kita sambil berpegang pada Tuhan Yesus. Di bawah hukum kasih karunia. Tentu kita masih jatuh bangun. Mungkin salah, tidak mampu melakukan. Tapi kasih Tuhan akan mendorong kita untuk terus mencoba memberikan kesempatan, gitu kan? Saya mau mengaku dah, ya. Tadi di ibadah 1 saya mengaku di awal, ini saya mengaku di tengah. Saya mau mengaku, saya akhir-akhir ini merasa 1 bulan itu terutama merasa cukup jauh dari Tuhan. Kenapa begitu? Karena saya ada di jalan terus rasanya. Saya bukan seorang traveler, kalau Henny mungkin suka untuk travel gitu ya. Tapi kali ini cukup keterlaluan keluarnya. Jadi saya sudah keluar rumah itu sejak 27 Maret. 27 Maret sudah keluar pulau 4 hari. Pulang besoknya langsung keluar kota 3 hari. Pulang 1 hari di rumah, belum sempat ambekan sebentar gitu ya. Dan bagi saya orang stabil gini ya, saya cermat stabil. Jadi saya butuh waktu untuk diam, tenang, nobody around gitu ya. Dan itu tidak memungkinkan karena anak-anak ada di sekitar dan itu waktu libur, ya kan. Yang waktu libur, mereka bisa bangun lebih pagi daripada waktu sekolah. Itu aneh sekali. Terus kalau kita pergi keluar pulau bersama dengan anak-anak, itu bukan liburan. Bapak Ibu yang punya anak tahu itu bukan liburan sama sekali, itu kerja keras. Ya kan? Jadi 4 hari di luar pulau, pulang 3 hari di luar kota, 1 hari di rumah, belum ambekan, keluar pulau lagi 4 hari. 4 atau 3 hari ya, gitu ya. Kemudian, masuk, kemudian ada di rumah beberapa hari, 2-3 hari, kemudian ada kedukaan jadi harus pergi ke luar kota lagi 2 hari. Langsung sore, pagi pulang, langsung ke Trawas untuk encounter. Sampai besoknya. Kemudian beberapa hari lagi. Kemudian libur telah tiba gitu kan. Itu lebaran. Libur telah tiba dan anak-anak bersuka cita. Saya tidak. Kemudian keluarga besar datang. Kemudian kami pergi ke luar kota lagi. Aduh, badan saya Bapak Ibu Saudara gak kuat. Dan saya sepanjang jalan-jalan itu sangat kurang merenungkan firman Tuhan. Gak kuat. Baca, dengar, tapi separuh-separuh, sepotong-sepotong. Gak konsen. Capek. Jadi itu sebenarnya saya bilang, saya merasa cukup jauh dengan Tuhan beberapa waktu ini. 1 bulan ini terutama. Dan kemarin hari Jumat itu ada satu kejadian yang membuat saya betul-betul cukup terpukul gitu ya. Ada kelas kuliah pagi. Dan kelas itu adalah kelas untuk mengajar firman Tuhan. Karena itu
bagian untuk pembekalan mahasiswa untuk menjadi astor, untuk yang dari Petra mungkin tahu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini capek. Paginya itu ada mahasiswa yang kontak, Pak hari ini ada kelas apa tidak? Ini godaan. Ini godaan. Kok ditanya ada kelas apa tidak? Apakah ini petunjuk? Gitu. Enggak. Jadi saya berusaha untuk saya tetap masuk. Ya, saya tetap masuk. Tuhan saya mau melayani Tuhan. Ini bukan untuk saya, ini untuk mereka. Gitu. Tapi saya sudah habis rasanya Bapak Ibu. Jadi ngajar separuh jalan. Enggak sampai 1 jam. Hilang semua. Saya enggak tahu saya harus ngomong apa. Saya sampai diam. Saya lihat mereka gitu ya. Mereka melihat saya. Saya enggak tahu saya harus ngomong apa. Hilang semua. Saya merasa bahwa saya habis. Akhirnya saya bilang. Saya ngeblank. Saya minta tolong didoakan. Kita bubar kelas sekarang. Tatapannya mereka sulit untuk diartikan. Antara bingung, tidak puas, atau sukacita, itu saya nggak tahu. Ya. Jadi, tapi belum sampai 1 jam sudah selesai. Kemudian mereka sudah keluar semua, saya diam di kelas. Dan saya bilang, Tuhan saya habis. Karena nggak merenungkan firman Tuhan. Karena manual dari Tuhan itu tidak saya tidak mendengar suara Tuhan. Saya tidak mencari Tuhan. Habis. Begitu. Itu sebenarnya kenapa kok ayat tadi melompat. Ya. Kenapa kok ayat tadi melompat. Jadi perenungan itu sangat penting. Saya mau mengajak kita semua. Perenungan kita secara pribadi itu sangat penting. Apakah kita boleh mendengar perenungan dari orang lain? Boleh. Tapi yang secara esensi itu adalah secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Kita boleh mendengar khotbah, sharing, perenungan dari orang lain, dari pendeta lain, dari apa, boleh. Tapi perenungan secara pribadi itu jauh lebih penting. Itu sebabnya Tuhan bilang, masuk ke dalam kamarmu. Berdoa, renungkan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Perenungan yang kita dapat dari orang lain itu snack ringan seharusnya. Mungkin untuk memperluas wawasan, untuk kita bisa tahu, oh ternyata ada interpretasi seperti ini. Dia mendapatkan perenungan seperti ini. Tapi perenungan secara pribadi itu adalah pada saat kita membaca ayat firman Tuhan, kemudian Tuhan ingin ngomong tentang sesuatu. Dan pada saat Tuhan ingin ngomong tentang sesuatu secara pribadi dengan kita, yang terlibat itu banyak. Yang terlibat adalah kejadian-kejadian yang kita alami. Nah, apa maksudnya ya? Yang terlibat dalam pemikiran itu adalah, dalam perenungan itu adalah pergumulan-pergumulan kita secara pribadi. Yang terlibat adalah hal-hal secara pribadi kita. Hal-hal yang perlu Tuhan koreksi dari kita mungkin. Gitu kan? Hal-hal yang membuat kita harus ambil komitmen untuk melakukan sesuatu. Atau hal-hal yang membuat kita paham kenapa kok terjadi seperti ini. Itu perenungan secara pribadi, suara pribadi Tuhan secara khusus untuk kita. Saya sama Budi misalnya lain pergumulannya. Suara Tuhan untuk kami berdua pasti lain, beda. Memang kejadiannya lain kok. Tinggalnya di rumah berbeda. Pekerjaannya berbeda. Kita semua berbeda pasti, iya kan? Bahkan yang tinggal serumah pun berbeda. Sehingga perenungan secara pribadi membaca firman Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada kita tentang sesuatu. Untuk apa yang harus kita ubah. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang terjadi. Yang kita bertanya, kita mendengar. Itu yang penting. Anak saya. Mana dia? Oh sudah keluar, bagus. Anak saya sekolah di sekolah Kristen, ya. Dia semacam seminari gitu. Jadi mereka wajib untuk merenungkan firman Tuhan. Kelas 3 SD. Ya. Dari kelas 1. Enggak, dari kelas 3 mulai. Wajib merenungkan firman Tuhan secara tertulis. Jadi dia harus menuliskan apa yang dia pelajari dan renungkan dari firman Tuhan. Kelas 3 SD. Oke. Jadi bahkan ada template-nya. Jadi ayatmu apa? Kemudian apa yang terjadi? Ya, what? Apa yang terjadi? Kemudian who? Siapa yang terlibat di sana? Atau siapa yang menjadi fokus?
perenunganmu. Itu anak kelas 3 SD Bapak Ibu Saudara. Kemudian so what? Apa yang kamu pelajari? Now what? Apa yang akan kamu lakukan? Kemudian how? Bagaimana kamu melakukannya? Masya Allah. Kami jarang untuk melihat, memeriksa. Cuma beberapa bulan ini kelihatannya kami mulai melihat gitu ya. Kami mulai melihat sehingga itu menjadikan pergumulan saya juga untuk melakukan sesuatu. Karena ternyata jawabannya itu saja gitu. Jadi ayatnya apapun dia akan bilang, "What? Apa yang kamu pelajari?" Bahwa aku akan meninggikan Tuhan. Apa yang kamu pelajari? Bahwa aku akan menyenangkan hati Tuhan. Apa? Aku akan memuliakan Tuhan. Jadi dari hari ke hari ayatnya berbeda gitu ya. Tulisannya sama, ya itu aja. Jadi waktu ditanya, kenapa kamu menyenangkan hati Tuhan? Ya karena Tuhan sudah mati untukku. Ini tipe yang dari kecil sudah diajari bahwa firman Tuhan gitu ya. Dari pagi sampai siang, pagi sampai sore firman Tuhan. Jadi dia bilang, Tuhan sudah mati bagiku. Oh iya, Tuhan mati untuk apa? Apa yang kamu rasakan pada saat Tuhan mati? Terus kenapa gitu loh kalau Tuhan mati untukmu? Ya karena Tuhan sudah menebus dosaku. Jawabannya sangat normatif sekali tanpa sadar apa yang dikatakan. Jadi kami terpanggil, kami berdua untuk memberikan tuntunan-tuntunan gitu kan ya. Jadi ada daily devotion. Salah satunya adalah lanjut yang Lukas 10 tadi. Ya. Ini baru 2 hari ini. Tentang orang Samaria yang baik hati kan gitu. Jadi kami ngajari dia bagaimana merenung. Cukup susah ternyata. Karena ternyata kita bisa mengambil per orang, per bagian. Ya, siapa yang terlibat. Jadi kayak misalnya yang good orang-orang Samaria yang baik ini kami mengajarnya berpikir misalnya kayak, oh, apa yang terjadi? Oh, orang itu dia dirampok gitu ya. Lumayan lah ya dia membaca dan mengingatnya. Dirampok, kemudian ada orang Lewi datang kemudian tidak ditolong. Ada lagi satu datang tidak ditolong, kemudian ada orang yang dari Samaria yang baik hati menolongnya gitu. Oh oke. Nah bagaimana perenungannya? Apa yang kamu pelajari? Aku mau meninggikan nama Tuhan. Aku mau menolong orang. Ya oke lah, aku mau menolong orang. Oke, aku menolong orang. Jadi Cicil, kalau misalnya ada yang terluka, mau menolong? Mau. Kalau yang terluka, apa yang kamu lakukan? Ya aku akan tolong. Kan lumayan ya, kan barusan membaca. Aku akan tolong. Kemudian kami sempat tanya, loh kalau misalnya Koko X itu yang terluka gimana? Koko X itu yang suka mengganggu dia di sekolah. Ya. Yang 2 minggu lalu mendorong dia sampai kepalanya jatuh. Terus dia jawab, ya nanti Cici lihat-lihat dulu. Wow, oke, Cici lihat dulu. Iya, lo kenapa? Kamu nggak menolong? Kan katanya orang Samaria yang baik. Ya, soalnya dia nggak baik sama Cici. Soalnya dia nggak baik sama aku gitu loh. Kenapa aku harus nolong? Gitu. Itu perenungan kan Bapak Ibu Saudara. Itu perenungan loh. Kami belum berhasil bagaimana memperbaiki itu. Cuma itu perenungan paling tidak. Gitu kan. Ada suatu keputusan ada sesuatu hal yang direnungkan dari firman Tuhan. Kemudian dan dia tahu kok seharusnya menolong. Kan gitu. Terus misalnya kami juga tadi ada sempat tanya. Kalau yang dirampok apa yang dirasakan? Ya sedih gitu. Terus kenapa kok orang yang merampok? Ya orangnya jahat gitu. Cici pernah merampok gak? Ternyata dia jawabnya cuma sama Mimi. dia jawabnya gitu, cuma sama Mimi. Kan gak boleh itu merampok kan. Ya kami masih belum berhasil juga. Tapi paling tidak ada perenungannya terkait itu gitu kan. Terus atau pernah nggak jadi imam atau orang Lewi yang melihat orang terluka kemudian tidak ditolong? Ya hal-hal seperti itu yang berkaitan sama pengalaman-pengalaman kehidupan kita, kejadian-kejadian kita. Itu caranya kita merenung. Itu yang akan membuat kita berkomitmen. Oke, aku akan melakukan ini. Oke, aku harus berubah di sini. Oke, ternyata Tuhan sedang melakukan ini dalam hidupku. Dan itu hanya bisa kita dapatkan dari perenungan-perenungan pribadi. Pada saat suara Tuhan menegur kita. Karena perenungan-perenungan
itu terjadi pada saat kita membaca manual tata cara hidup seorang anak Tuhan yang Tuhan berikan. Kan gitu. Ya kan? Jadi penting sekali. Nah tapi setelah saya ajak seperti itu sempat dia mengeluh, dia bilang, tapi Dedi ini kalau seperti ini jadi lama gitu loh. Karena beberapa waktu sebelumnya kan cepat gitu ya. Cepat terus saya disodori gitu, saya tanda tangan gitu. Maminya disodori juga tanda tangan. Karena saya maminya membaca sih, saya yang jarang membaca. Apa namanya? Kan cepat. Tapi kalau ini dia bilang, Dedi ini jadi lama gitu loh. Ayah sudah capek, ayah sudah ngantuk. Loh, tapi harus begini cara merenungkan firman Tuhan. Gak bisa dengan cara seperti kamu, Cek. Tapi ayah capek, ayah ngantuk. Ayah sudah gak mau, ini jadi lama sekali, gimana ini gitu. Tapi harus seperti ini. Dan saya pada saat mendengar dia bilang, ayah udah capek, ayah ngantuk, ini jadi lama sekali. Terus saya mendengar keluhan yang sama dari sebagian besar di antara kita. Saya udah capek merenungkan. Butuh waktu lama kalau merenung seperti ini. Baca aja sudah selesai, terus tak centang gitu. Kalau itu pun kalau ada listnya ya. Sudah baca aja, tak centang-centang. Ngerti nggak ngerti sudah yang masih untung saya punya waktu gitu. Saya capek, saya udah kerja seharian. Anak saya terlalu aktif, lari sana lari sini, saya butuh istirahat. Saya lelah, saya sudah ngantuk. Saya sudah tahu firman Tuhan, mungkin seperti itu. Padahal merenungkan firman Tuhan itu adalah sumber tata cara bagaimana kita hidup. Kita perlu merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ambil waktu sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan yang khusus untuk kita. Merenungkan firman Tuhan yang Tuhan bisa berbicara secara khusus untuk kita. Gitu ya. Merenungkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan akan membuat kita bisa inherit the way eternal life. Bagaimana hidup sebagai seorang anak Tuhan. Dengan semua janji-janji yang Tuhan berikan untuk kita. Merenungkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan khusus untuk kita, itu akan membuat hidup kita lebih hidup, lebih penuh. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mendengarkan firman Tuhan, Mazmur 119 penuh dengan berbagai hal yang akan kita alami. Janji-janji Tuhan di sana untuk orang-orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8, ini ayat sangat terkenal. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Janganlah engkau lupa memperkatakan dan merenungkan manual yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana cara hidup dalam naungan hukum kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagi kita yang suka merenungkan firman Tuhan, kita akan merasakan hidup kita itu seperti seakan diatur. Bukan seakan, memang diatur. Tapi kita akan menyadari bahwa hidup kita itu diatur sama Tuhan. Ada hal-hal yang sudah kita pernah lakukan di masa lalu, ternyata itu sesuatu yang penting sekarang. Saya harap semua punya pengalaman seperti itu. Merenungkan firman Tuhan secara pribadi sangat penting. Saya mau ngajak kita semua untuk itu. Kalau sulit sendiri, karena kita meniru Tuhan maha pengampun untuk diri sendiri maksudnya, ya kan? Mungkin bisa bentuk kelompok-kelompok di sisi masing-masing mungkin. Atau di kelompok 120 dengan PJ, dengan PK. Kalau kita membentuk habit bersama dengan orang-orang, itu akan lebih banyak dorongan. Kemungkinan berhasil lebih besar untuk membentuk habit itu. Jadi kita sama-sama untuk sharing renungan. Sharing perenungan kita. Masing-masing secara pribadi. Tanpa penghakiman. Jangan dihakimi. Ya, siapa? Agus misalnya. Tulis sesuatu di chat.
perenungan saya gini. Terus saya bilang, aduh Gus, dangkal gitu misalnya. Gak boleh begitu ya. Tidak boleh begitu. Itu sudah saling mendoakan. Karena untuk perenungannya gitu misalnya. Ya kan? Tapi dengan saling berbagi, itu akan masing-masing akan bertumbuh. Perenungan firman Tuhan secara pribadi sangat penting. Ayo kita sama-sama berlatih dan membentuk habit itu. Oke? Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk banyak hal. Kami bersyukur untuk tata cara hidup yang Tuhan sudah beritahukan kami, yang sudah Tuhan ajarkan. Nah Tuhan, kami minta kekuatan Tuhan, kami minta hikmat Tuhan, kami minta kelompok yang tepat Tuhan untuk kami bisa bersama-sama membangun habit untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan, Tuhan yang pimpin kami masing-masing. Secara pribadi, Tuhan yang tolong kami. Secara satu SMCC ini. Makasih Bapak, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.